Salam kerahiman. Hari ini 28 Maret kita akan baca dari 1399, 1426, dan 1432. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1399. Ketika aku memasuki kapel untuk berdoa sejenak pada petang hari, aku merasakan tusukan duri yang menyakitkan pada kepalaku. Ini berlangsung dalam waktu singkat, tetapi tusukannya sedemikian sakit, sehingga ketika itu juga kepalaku tertunduk di bangku komuni. Terasa olehku bahwa duri itu telah menusuk sampai ke otakku. Tetapi semua ini bukan apa-apa. Ini semua demi keselamatan jiwa-jiwa, untuk memperoleh kerahiman Allah bagi mereka. 1426. Ya Kristus, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Apapun juga yang kau kehendaki menimpa aku sebagai imbalan, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Aku menginginkan keselamatan jiwa-jiwa itu. Aku ingin agar jiwa-jiwa itu mengenal kerahiman-Mu. Aku tidak lagi memiliki suatu pun bagi diriku sendiri, sebab aku telah memberikan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, pada hari penghakiman, aku akan berdiri di hadapan-Mu dengan tangan kosong, sebab aku telah membagi-bagikan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa. Dengan demikian, pada diriku, engkau tidak akan menemukan suatu pun untuk kau hakimi. Dan pada hari itu, kita akan saling bertemu, kasih dan kerahiman. 1432. Hari ini dalam pengakuan dosa sambil berbagi oplatek denganku secara rohani, imam menyampaikan harapan berikut kepadaku. Jadilah sesetia mungkin kepada rahmat Allah. Mintalah kerahiman Allah bagi dirimu sendiri dan bagi seluruh dunia. Sebab kita semua sangat membutuhkan kerahiman Allah. Hari ini Suster Faustina cerita dia pergi ke kapel untuk berdoa sejenak pada petang hari. Dan di kapel dia merasakan tusukan duri yang menyakiti kepalaku. Kalau kita ingat yang kemarin, Suster Faustina menyapa, mengenang 5 luka Yesus dan dia merasakan sesuatu yang menggembirakan ya. Kalau hari ini justru dia merasakan penderitaan, merasakan tusukan duri yang menyakiti kepalaku. Jadi untuk mengenang, merasakan kerahiman Tuhan, untuk mengenang sengsaranya Tuhan, bisa terjadi kapan aja. Nggak harus jam 3 ya. Walaupun memang Yesus katakan pada jam 3 petang, renungkanlah sengsaraku. Tapi di sini Suster Faustina alami di sore hari, dia datang ke kapel dan dia merasakan penderitaan tersebut. Dan semua itu disebabkan oleh rahmat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa memberikan rahmat kepada kita, rahmat yang istimewa, kapan saja, tanpa waktu-waktu tertentu. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, hal itu berlangsung singkat. Artinya duri menusuk kepalanya yang begitu sakit dia rasakan, hal itu berlangsung singkat. Tapi tusukannya sedemikian sakit, dia sungguh-sungguh merasakan kesakitan. Bahkan sampai dia katakan kepalaku tertunduk di bangku komuni. Dia selalu berusaha untuk tidak menunjukkan penderitaannya pada orang lain. Di dalam diary juga disebutkan oleh Suster Faustina, dia nggak mau ada orang lain tahu betapa dia menderita. Bahkan kalau bisa penderitaan dia juga nggak mau diketahui oleh Yesus ya. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Tapi begitu sakitnya duri itu menusuk kepalanya sampai dia tertunduk di bangku komuni. Udah nggak tahan lagi sakitnya. Duri itu telah menusuk sampai ke otakku. Kita bayangkan ya, Suster Faustina katakan duri itu telah menusuk sampai ke otakku. Udah sampai ke dalam sekali, karena memang kita tahu ternyata duri-duri
tangkai-tangkai tanaman berduri yang digunakan oleh serdadu untuk membuat mahkota itu, durinya itu panjang-panjang. Sekian senti panjang-panjang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ditaruh di atas kepala, duri yang keras itu bisa menusuk sampai ke dalam. Di sini Suster Faustina katakan sampai menusuk ke otakku. Kalau saya pikir ya, otak itu berkaitan dengan pikiran ya. Orang suka bilang, lu punya otak enggak? Maksudnya kok pikirannya kayak gitu ya. Jadi kalau kesakitannya yang dirasakan oleh Suster Faustina sampai ke otak, saya berpikir secara pikiran dia bisa bereaksi. Untuk apa saya menderita seperti ini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Atau ya sudah cepat-cepat bangun, atau nggak usah ke kapel lagi supaya nggak merasakan penderitaan tersebut. Bisa reaksinya adalah mau menghindar, bisa udah cepet-cepet aja doanya supaya enggak merasa sakit terus. Tapi dia tidak dipengaruhi oleh pikirannya. Yang dia lakukan malah dia melawan pikirannya dalam tanda kutip, sampai Suster Faustina katakan ini bukan apa-apa. Jadi segala penderitaan, segala sakit yang dia rasakan, yang dia derita, dia lawan dengan satu kata-kata, ini bukan apa-apa. Yang penting buat dia adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau kesakitan ini dia harus alami, tapi begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, sehingga dia katakan kesakitan ini bukan apa-apa buat dia. Kita juga belajar jangan hanya berhenti terpaku pada sakit. Tapi mari kita bisa melihat sakit ini adalah suatu sarana dalam tanda kutip untuk kita bisa melihat yang lebih besar. Untuk bisa merasakan kasih Tuhan yang lebih besar. Untuk bisa tahu Tuhan peduli, Tuhan datang, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Semua ini bukan apa-apa seperti yang tadi dikatakan oleh Suster Faustina ya. Ini semua demi keselamatan jiwa-jiwa. Untuk memperoleh kerahiman bagi mereka. Jadi kembali lagi buat Bapak Ibu juga yang mungkin saat ini sedang menderita dengan berbagai hal. Di dalam dunia ini bisa terjadi banyak hal. Mari belajar dari Suster Faustina, mempersembahkan semua penderitaan ini kepada Tuhan. Dan berani katakan ini bukan apa-apa. Kalau penderitaan ini sebagai silih untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebagai cara supaya jiwa-jiwa tersebut memperoleh kerahiman Tuhan. Di 1426, Suster Faustina berkata, ya Kristus, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Suster Faustina minta kepada Yesus supaya Yesus memberikan jiwa-jiwa itu kepadanya. Nah, beda dengan kita barangkali ya. Kita nggak mau bergaul dengan mereka yang sedang susah. Seperti yang sering saya katakan, ada istilah jangan bergaul sama orang sial, nanti ke bawah sial. Jangan bergaul dengan orang susah, nanti ke bawah susah. Di dalam kerahiman, kita nggak ikut gaya dunia. Di dalam kerahiman justru kita harus peduli pada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Bahkan di sini Suster Faustina bilang pada Yesus, berikanlah jiwa-jiwa kepadaku. Dan apapun yang kau kehendaki menimpa aku. Jadi Suster Faustina nggak peduli apa yang akan menimpa dia, tapi dia minta imbalan. Oke, Tuhan lakukan apa yang kau kehendaki terhadap diriku, tapi sebagai imbalan berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Suster Faustina mau menderita, Suster Faustina minta imbalan, tapi bukan untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Aku menginginkan keselamatan jiwa-jiwa itu. Itu yang menjadi harapan dari Suster Faustina. Aku menginginkan keselamatan dari jiwa-jiwa itu. Aku ingin jiwa-jiwa itu mengenal kerahiman Tuhan. Kalau jiwa-jiwa ini sudah mengenal kerahiman Tuhan, maka
jiwa-jiwa ini dengan sendirinya nanti dia akan semakin hari semakin ingin kenal Tuhan, ingin tahu Tuhan, dan dia akan diselamatkan. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk diri sendiri. Apa yang dia punya dia berikan. Begitu pula dengan kita ya, kita coba mulai. Kalau ini bermanfaat untuk orang lain, berikan. Jangan saya punya barang, tapi udah nggak ada gunanya nih buat saya. Udahlah saya kasih. Oke, nggak apa-apa. Tapi akan jauh lebih bagus, walaupun saya punya, saya masih perlu, tapi orang lain membutuhkan, relakan, berikan. Supaya orang lain kebutuhannya terpenuhi dan di sana berlaku ketentuan atau hukum atau kondisi di mana saya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dikatakan oleh Suster Faustina tadi ya, saya nggak punya apa-apa. Karena apa? Karena semua yang dia punya sudah diberikan kepada jiwa-jiwa. Dia punya hati, dia punya kecintaan, dia punya doa, dia punya kepedulian, dia apapun katakan, semuanya sudah kuberikan kepada jiwa-jiwa. Maka pada hari penghakiman, aku berdiri di hadapanmu dengan tangan kosong. Udah nggak ada lagi. Dia udah nggak punya apa-apa lagi karena apa yang dia punya, dia sudah berikan kepada jiwa-jiwa. Sebab aku telah membagikan pada jiwa-jiwa. Maka engkau, Tuhan, tidak akan menemukan sesuatu pun untuk kau hakimi. Nah, contoh. Dalam pekerjaan, posisi makin tinggi, kursinya makin sedikit kan ya. Sehingga terjadilah dalam tanda kutip perebutan. Saya merasa paling berhak karena saya bekerja paling lama. Yang lain juga merasa berhak karena berjasa. Ada lagi orang lain merasa berhak bahwa karena dia masih saudara. Banyak orang merasa lebih berhak daripada orang lain untuk posisi tersebut. Akibatnya kursi itu kan jadi rebutan. Karena kursinya satu, yang berminatnya banyak, otomatis terjadilah persaingan. Nah, masalahnya bisa terjadi persaingan yang tidak fair, yang tidak adil, yang direkayasa sedemikian rupa sehingga keinginannya tercapai. Begitu pula dengan tadi bicara posisi, pekerjaan di kantor. Begitu pula dengan kekayaan, harta. Kita bekerja, apakah bekerja dengan tulus? Atau wah mumpung orang ini nggak tahu harga barang, saya mahalin aja sekali gebuk misalnya. Atau ada orang yang jualannya dengan cara hit and run. Jualan, murah, obral, udah gitu pergi. Nggak ada garansi, barang-barangnya ternyata jelek, ternyata rusak. Contoh yang sederhana ya, orang jualan di pasar. Lihat barangnya bagus. Saya beli barang itu. Orang di pasar nggak mau kasih barang itu, dia kasih yang sudah dikantongin. Saya bilang enggak, saya mau barang ini. Enggak Bu, ini udah disiap-siapin supaya gampang, supaya prosesnya cepat. Ya sudah. Begitu dibawa pulang, ternyata buahnya banyak yang busuk. Nggak sesuai dengan apa yang dijual. Itu kan artinya sudah terjadi penipuan. Mungkin orang yang jual buah berpikir saya pinter, sehingga buah busuk saya laku. Tapi apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan kebawa, akan menjadi hal yang nanti kita akan alami dalam proses pengadilan. Nah, sedangkan Suster Faustina bilang dia udah nggak punya apa-apa. Dia nggak melakukan apa-apa yang jelek di mata Tuhan karena semua yang dia punya sudah dia berikan. Jadi Tuhan nggak bisa adili dia lagi karena dia tidak pegang apa-apa. Beda dengan contoh misalnya saya yang berusaha merebut posisi tersebut dengan cara yang tidak adil. Penjual barang misalnya nipu. Nah, hal-hal ini pada waktu nanti saya diadili, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang saya bawa. Beda dengan Suster Faustina tadi ya, dikatakan dia nggak bawa apa-apa. Karena semua yang dia punya sudah dia berikan sehingga dia tidak bisa dihakimi.
Ini boleh menjadi satu hal juga yang menjadi masukan buat kita semua, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat di dunia akan ada hitungannya, bukan hilang gitu aja. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saya ajak, mari kita berbagi. Seperti slogan moto dari KAJ tahun ini ya, makin mengasihi. Kalau bicara makin mengasihi artinya jangan jadi fokusnya saya lagi, tapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunjukkan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan praktek, dengan tindakan nyata bahwa saya mengasihi kamu. Makin terlibat. Kalau dulu barangkali, ya sudah, saya kontribusinya misalnya dana, udah itu selesai. Tapi di sini dikatakan makin terlibat. Jadi selain memberikan dana, memberikan juga tenaga, memberikan juga perhatian, dan apalagi yang bisa diberi supaya kita makin terlibat. Apakah dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam berkarya, dan sebagai umat Katolik kita makin terlibat, makin nyata peran kita dalam masyarakat. Makin menjadi berkat. Ini juga sama. Di dalam komunitas Lumen Kristi kami melakukan kebersamaan. Memberi dana, memberi tenaga, memberi waktu, ya itu mari kita sama-sama berbagi dalam hal memberi, melakukan pelayanan untuk orang lain, untuk pihak ketiga. Berikan apa yang bermanfaat buat orang itu, bukan yang saya udah nggak mau pakai. Karena bisa saja saya nggak mau pakai barang ini, saya kasih ke orang, tapi belum tentu orang itu butuh barang itu. Jadi kalau kita berbagi pun, kita memberi pun, berilah yang memang mereka butuhkan, bukan yang saya nggak mau. Waktu Prapaskah ini menjadi waktu untuk kita lebih peduli, untuk kebersamaan, untuk kesempatan untuk berbagi. Yang mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa lihat, kegiatan di komunitas Lumen Kristi ini ada satu kegiatan baru yang kami lakukan, yaitu setiap Jumat pertama, membagikan makanan kepada mereka yang perlu kami perhatikan. Jadi ada yang mengumpulkan dana, ada yang memasak, menyiapkan makanan, hidangan yang mau kita bagikan, dan ada lagi kelompok yang punya motor, mereka lah yang jalan membagi-bagikan nasi box tersebut. Di sana tercipta suatu kebersamaan. Memang sebetulnya semuanya bisa dilakukan oleh satu orang. Tapi dengan kita berbagi bersama-sama, di sana tercipta suatu suasana untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.